berkaitan dengan HGBT begitu. Ini kan kita tahu bahwa pemerintah pada saat ini sudah meresmikan untuk melanjutkan kebijakan HGBT, tapi ada kemungkinan harganya naik. Tanggapan Anda seperti apa, Pak? Jadi pertama-tama tentu saya mesti menjelaskan sedikit tentang HGBT. Ya, jadi industri keramik kami sudah merasakan manfaatnya bahwa HGBT ini merupakan game changer untuk industri keramik dalam negeri. Nah, setelah kami memperoleh HGBT di tahun 2020, kita bisa melihat perjalanannya. Ada beberapa multiplier effect yang bisa saya sharing. Satu adalah tingkat utilisasi, Mbak. Yeah. Sebelum diberikan HGBT dari tahun 2014 sampai tahun 2020, industri keramik ini stagnan tingkat utilisasinya. Hanya mampu berada di level sekitar 50 sampai 60%. Nah, setelah HGBT diberikan, meskipun di tengah kondisi COVID di tahun 2020-2021, utilisasinya kami bisa meningkat. Nah, kami di tahun 2021, utilisasi kami bisa meningkat ke 75%. 2022 peaknya bisa di angka 78%. Tahun 2023 kalau saya tidak salah berada di level 70%. Tahun lalu 66%. Jadi secara tingkat utilisasi meningkat. Kedua, industri keramik ini memasuki zona ekspansif. Nah, ini sesuatu yang membanggakan. Sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2024, kami mencatat itu ada sekitar investasi baru kurang lebih sekitar 20 sampai 23 triliun. Ini ada penambahan kapasitas produksi sekitar 90 juta meter persegi per tahun. Kemudian juga ada penyerapan tenaga kerja baru karena dari itu peningkatan utilisasi dan ekspansi, kurang lebih hitungan kami berkisar 10 sampai 15 ribu tenaga kerja baru. Dan keempat, kontribusi kembali dalam bentuk pajak juga meningkat. Tahun 2020 sampai tahun 2023, hitungan kami ini meningkat hampir 50%. Dari 1,7 triliun meningkat ke 2,6 triliun. Nah, ini adalah katalis positif dan multiplier effect yang kami rasakan. Sesungguhnya HGBT ini bagi kami adalah game changer. Ini sangat berhubungan erat dengan daya saing industri keramik. Karena komponen biaya produksi kami 30% itu ada di biaya gas. Jadi berkaitan dengan HGBT ini tentu kami pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Presiden Prabowo yang sudah menyetujui untuk perpanjangan HGBT untuk 7 sektor industri di mana keramik adalah salah satunya. Oke. Ada rencana bahwa dari HGBT yang ditetapkan akan naik. Kalau akhirnya naik ini kan pasti akan berdampak kepada biaya operasional. Apakah ini juga mempengaruhi strategi Anda untuk menghadapi tahun 2025 ini? Ya, jadi pada saat kita bicara rencana kenaikan HGBT, mungkin sedikit harus saya luruskan bahwa HGBT di tahun 2020 untuk 7 sektor industri kita menerima kami membayar dengan angka $6 per MMBTU. Namun di dalam perjalanannya ini di tahun 2023 ini sudah terjadi kenaikan dari $6 ke $6,5 per MMBTU kalau saya tidak salah sejak bulan Mei. Nah, pada saat kita hari ini berkaitan dengan rencana kenaikan harga gas HGBT ya, yang sempat saya simak dari berita bahwa ada kemungkinan besar untuk industri yang menggunakan gas sebagai bahan bakar seperti kami, kemungkinan besar akan mengalami kenaikan menjadi $7. Nah, pada kesempatan ini kami dari Asaki, kami berpendapat sesungguhnya selama itu win-win solution, kami tidak keberatan. Jadi apa yang kami maksud dengan win-win solution? Yang kami inginkan bahwa kami mengharapkan kenaikan harga gas, misalkan ke $7 ini harus disertai dengan suplai gas yang 100% sesuai dengan volume gas di dalam Capman. Nah, ini yang kami kawal terus. Jangan sampai harga gas naik ke $7, namun di dalam praktik di lapangannya kami masih dibatasi pemanfaatan gasnya oleh salah satu supplier kami. Tentu supplier terbesar kami adalah PGN. Jadi selama ini kita melihat kenapa masih terjadi distorsi ya daripada tujuan daripada HGBT yang untuk meningkatkan daya saing. Ini kan tentu pada ujung-ujungnya kan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Betul. Nah, ini kan tidak sepenuhnya berjalan mulus karena di dalam prakteknya di tahun 2000, contohnya di tahun 2024 yang lalu, untuk industri kami yang berada di Jawa bagian barat, kami ini dibatasi pemakaiannya untuk HGBT diberikan kuota itu hanya 60-70%. Selebihnya kami harus membayar dengan harga yang cukup mahal, yaitu 13. Kami harus membayar surcharge $13,28. Nah, yang kami dapat informasi lagi di Januari ini,
Ini yang lebih mengagetkan kami, tentu ini sangat akan merugikan industri keramik dan industri HGBT lainnya. Januari dan Maret di tahun ini, kami dibatasi pemanfaatan HGBT untuk 45%. Sisanya 55% kami harus membayar senilai 16,77 US dollar. Nah, kalau kita ambil average-nya, ini artinya industri mesti membayar gas kurang lebih di angka sekitar 12 US dollar. Angka ini tentu sangat tidak berdaya saing. Nah, untuk itu kami sekali lagi kita membutuhkan dukungan, membutuhkan atensi dari pemerintah. Sekiranya kebijakan PGN ini bisa dicarikan solusinya. Karena selama ini kami disampaikan oleh PGN bahwa mereka mengalami masalah shortage gas. Oke, Jadi supply gas. Nah, ini saya rasa perlu menjadikan atensi dan perhatian khusus dari pemerintah. Oke.